Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan teknik negosiasi beserta contoh penggunaannya dalam kegiatan sehari-hari. Selamat menyaksikan. Di dalam hubungan, baik dengan keluarga, pasangan, maupun rekan kerja, perlu adanya kompromi yang menguntungkan kedua belah pihak. Karena jika hanya salah satu yang diuntungkan, tentu akan terjadi perselisihan. Seperti dialog berikut ini antara pelaksana event dan sponsor yang sedang melakukan negosiasi terkait kerjasama mereka dan benefit satu sama lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf, apakah benar ini Mas Pria, PR dari Plasta Vival Solution? Iya benar. Maaf, ini siapa ya? Perkenalkan Mas, saya Nisa Putri, mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila yang akan melaksanakan webinar. Kemarin saya sudah mengajukan permohonan kepada Plasta Vival Solution untuk menjadi sponsor di acara kami. Lalu sudah ada balasan email dari admin Mas, dan selanjutnya saya disuruh menghubungi via telepon ke Mas Pria sebagai PR. Lalu saya mau nanya Mas terkait S dan K-nya kelanjutannya gimana ya? Mbak Anissa, sebelumnya saya ingin tahu benefitnya apa ya untuk organisasi kami jika berpartisipasi sebagai sponsorship di acara Anda? Gini Mas Pria, acara ini kan kami berbayar. Nanti hasil dari penjualan tiketnya akan kami donasikan kepada orang-orang yang membutuhkan atas nama Plasta Vival Solution. Dan juga nanti logo-logo perusahaan Plasta akan ada di flyer-flyer yang kami promosikan secara luas. Baik Mbak Anissa, saya juga sudah membaca proposal terkait acara Anda dan sudah mendiskusikan juga dengan rekan-rekan terkait proposalnya. Kami akan memberikan dana sebesar 500.000 Mbak Anissa, dengan syarat logo kami sebagai sponsorship harus tertera di sertifikat yang akan dibagikan kepada para peserta nantinya. Apakah bersedia Mbak Anissa? Oh, tentu bisa Mas Pria. Nanti logo Plasta Vival akan kami cantumkan di sertifikat yang akan kami bagikan ya kepada para peserta. Baik Mbak Anissa, untuk pencairan dananya nantinya serta info lebih lanjut bisa Mbak Anissa kabari lagi, konfirmasi lagi dengan saya melalui chat ketika flyer acaranya sudah Anda promosikan ya. Baik Mas Pria, akan saya infokan ya kemudian. Terima kasih atas waktunya Mas Pria. Mohon maaf mengganggu. Iya, sama-sama Mbak Anissa. Selamat sore Mas Pria. Iya, selamat sore. Penggunaan teknik negosiasi hubungan pada sketsa ini termasuk ke dalam proses negosiasi interest based, di mana kedua belah pihak menggunakan prinsip win-win solution. Terlihat dari sketsa hubungan kerja di atas, di mana pelaksana event mendapatkan dana untuk berjalannya acara mereka, dari pihak sponsor mendapatkan keuntungan terkait citra maupun reputasi untuk perusahaannya. Dan karena acara ini juga akan dipromosikan secara luas, dapat membantu perusahaan maupun organisasi ini untuk lebih dikenal di masyarakat. Menurut buku negosiasi edisi 6, gambaran proses negosiasi integratif atau win-win solution merupakan gambaran di masa lalu, persepsi yang berprasangka, dan aspek-aspek distributif dalam suatu perundingan. Seperti gambaran negosiasi integratif atau win-win solution di bawah ini. Yang pertama itu ada menciptakan arus informatif yang bebas. Yang kedua, berusaha memenuhi kebutuhan dan tujuan. Yang ketiga, menekankan kesamaan kedua belah pihak. Dan yang terakhir, ada memenuhi solusi untuk memenuhi kebutuhan. Seperti contoh dialog berikut ini, yang merupakan salah satu hubungan negosiasi integratif atau win-win solution yang dilakukan dua orang teman untuk memutuskan kesepakatan. Halo, Nia. Iya nih, kenapa? Nih, hari ini ada acara nggak? Kira-kira mau kemana? Hari ini kayaknya nggak kemana-mana deh. Emangnya kenapa? Nah, kalau nggak ada acara, Taichan goreng yuk. Di Margonda baru buka baru loh Taichan. Mau nggak?
baru buka gitu. Tapi kan lagi pandemi gini ya nih. Rada takut gak sih kalau kita makan di restorannya langsung? Terus rencananya hari ini gue mau nonton Netflix di rumah. Ada series baru gitu. Lo punya Netflix? Iya nih, ada di rumah. Kalau gitu gue mau ikut nonton dong kalau lo punya Netflix. Boleh nggak? Boleh. Lo kesini aja. Tapi katanya lo mau makan taichan goreng yang baru buka itu. Gimana jadinya? Gini kali ya nih, apa kita GoFood aja taichan gorengnya, terus nanti kirim ke rumah lu gitu, terus habis nanti GoFoodnya datang nyampe kita Netflixan deh sambil makan taichan. Kayaknya asik. Gimana menurut lo? Setuju nggak? Oh bener banget tuh, GoFoodin aja. Jadi kita bisa makan taichannya, kita bisa nonton Netflix juga. Ya udah kalau gitu oke, sepakat nih ya. Kayak gitu, kayak Netflix kan di rumah sambil GoFood taichan. Oke deh, kalau gitu besok gue ke rumah lu ya. Oke, sepakat. Sampai ketemu besok ya, Nit. Bye, Nit. Berdasarkan video di atas merupakan salah satu negosiasi integratif atau win-win solution yang ada pada dialog Anita mengajak menonton Netflix sambil memesan GoFood dan mendapat persetujuan dari Kurnia karena keduanya dapat mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan masing-masing tanpa ada salah satu pihak yang harus mengalah. Teknik negosiasi yang digunakan pada sketsa ini merupakan teknik negosiasi beretika. Etika dalam buku negosiasi karya Lewitsky tahun 2015 didefinisikan sebagai suatu standar sosial untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah dari suatu tindakan yang dilakukan. Maka, tujuan penggunaan etika pada proses negosiasi menurut Lewitsky yaitu untuk membedakan standar atau kriteria yang berbeda-beda. Hal ini untuk menilai tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh para negosiator pada proses negosiasi yang akan dilakukan. Menurut Hosmer 2003, terdapat 4 dimensi atau pendekatan dari etika bernegosiasi. Yang pertama ada end result ethic atau pendekatan berdasarkan hasil akhir yang akan didapatkan pada proses negosiasi. Yang kedua ada duty ethics atau pendekatan berdasarkan prinsip atau standar moral yang benar. Yang ketiga ada social control ethics atau pendekatan berdasarkan kebiasaan suatu masyarakat tertentu. Dan yang keempat atau terakhir terdapat personalistic ethics atau pendekatan berdasarkan suara hati dari seorang negosiator yang melakukan negosiasi tersebut. Untuk lebih lengkapnya, yuk kita saksikan sketsa dari contoh penggunaan teknik negosiasi beretika ini. Kak, Ya, kenapa? tambahin uang buat beli laptop baru mau nggak? Laptop yang sekarang udah nggak bisa diajak kerja sama lagi nih. Apaan beli laptop baru? Kerjaan lo aja main HP mulu, nonton series mulu. Gimana kalau ada laptop baru coba? Ya kan sekarang HP juga berfungsi sebagai alat ngerjain tugas juga, Kak. Apalagi laptop, butuh banget nih. Tambahin boleh lah. Gue kemarin udah nabung tapi masih kurang. Ya bener sih, ngerjain tugas emang enakan pakai laptop. Emang uangnya kurang berapa? Setengahnya. Jadi tambahin setengahnya lagi ya. Kalau segitu sih namanya bukan nambahin, kalau kayak gitu namanya patungan. Emang lo mau itu laptop jadi milik gue juga? Enggak kan pasti? Gimana kalau gini aja? Semester ini kan udah mau kelar ya. Gimana kalau lo bagusin nilai akhir lo? Nanti kalau kata ibu nilai akhir lo bagus, lo simpen aja uang lo. Gue beliin laptop barunya. Gimana? Oke, deal. Nilai bagus laptop baru ya. Oke, deal. Sepakat ya kita. Dek, jalan yuk. Ayo kemana sih? Kata ibu nilai akhir lo bagus. Yakin gak mau laptop barunya? Serius? Gue kira lo cuma ngomong doang, gak beneran. Yeay, gue kalau janji ya janji beneran lah. Lagian kan itu kesepakatan yang kita buat. Yuk, kita beli ke tokonya aja supaya dapat rekomendasi. Oke, gue siap-siap dulu. Tungguin. Oke, gue tunggu dulu ya. Jangan lama-lama. Oke. Penggunaan etika bernegosiasi pada sketsa yang sudah kita saksikan sebelumnya yaitu menggunakan pendekatan duty ethics. Mengapa duty ethics?
Hal ini dapat kita lihat pada saat sang kakak benar-benar menepati janji atau kesepakatan, yaitu dengan benar-benar membelikan laptop baru kepada sang adik karena sang adik sudah berhasil mendapatkan nilai akhir yang bagus. Dirinya tidak membuat kesepakatan kosong atau berbohong kepada sang adik demi kebahagiaannya sendiri. Padahal dengan situasi yang ada, sang kakak bisa saja tidak membelikan laptop baru tersebut saat sang adik mendapatkan nilai akhir yang bagus. Hal ini dikarenakan menurut Hosmer 2003, orang-orang yang menganut duty ethics percaya bahwa orang-orang yang memiliki etika memiliki kewajiban untuk tidak melakukan kebohongan, kecurangan, ataupun kelicikan. Mereka menolak untuk melakukan taktik yang kotor. Mereka memiliki prinsip atau komitmen terhadap aturan sosial yang berlaku. Mereka cenderung melakukan proses negosiasi dengan keyakinan dan tujuan yang baik, tanpa melakukan kebohongan terhadap lawannya. Mereka percaya bahwa keputusan yang terbaik adalah untuk tidak melakukan kebohongan dengan alasan apapun. Saat menggunakan etika pada proses negosiasi, hal ini memiliki potensi baik jangka panjang. Terlebih saat kita akan melakukan proses negosiasi terhadap pihak yang sama dengan jangka waktu yang berbeda atau di masa mendatang. Hal ini dikarenakan perilaku beretika atau perilaku etis memiliki dampak terhadap citra diri atau reputasi dari seorang negosiator. Perilaku beretika atau perilaku etis ini juga akan mempengaruhi hasil atau peluang yang akan didapatkan pada proses negosiasi yang dilakukan. Oleh karena itu, sketsa ini termasuk ke dalam contoh penggunaan etika bernegosiasi menurut definisi duty ethics. Nah, berikut penjelasan umum mengenai teknik negosiasi yang saya pakai, yaitu teknik negosiasi tawar-menawar. Teknik negosiasi yang digunakan pada sketsa ini merupakan teknik negosiasi tawar-menawar. Negosiasi memiliki beberapa tahapan dan proses. Tahapan negosiasi biasanya diawali dengan penyampaian pendapat seseorang kepada pihak lainnya. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan bagaimana tanggapan pihak kedua tersebut menanggapi pendapat pihak pertama. Apabila pihak kedua langsung setuju dengan hal yang disampaikan oleh pihak pertama, maka negosiasi tidak perlu dilakukan. Namun, apabila pihak kedua kurang setuju dan memiliki pendapat lain tentang suatu hal tersebut, maka akan dilakukan negosiasi sampai menemukan kesepakatan antara dua belah pihak. Dalam buku negosiasi Marie Klewicki, proses negosiasi tawar-menawar terdapat strategi-strategi fundamental yang dapat dilakukan, yaitu 1. Mendorong kesepakatan sedekat mungkin dengan titik resistensi penjual, sehingga menghasilkan bagian terbesar tentang kesepakatan bagi pembeli. Nah, yang kedua, meyakinkan penjual untuk mengubah titik resistensinya dengan memengaruhi keyakinan penjual untuk meningkatkan rentang tawar-menawar. Ketiga, pembeli menciptakan rentang kesepakatan positif saat kesepakatan negatif terjadi. Dan yang keempat, untuk membuat penjual yakin bahwa ini adalah kesepakatan terbaik. Liburan semester nanti kita jadi kan ke Bali? Liburan tetap jadi dong. Cuma gue punya saran nih. Asik, saran apaan emangnya? Gimana kalau liburan nanti mending kita ke Jogja aja? Iya sih, kita emang belum pernah ke Jogja bareng juga. Tapi kan rencana awal udah nentuin mau ke Bali. Kan rencana kita kalau ke Bali cuma stay 3 hari nih. Karena terhalang budget juga kan. Sedangkan kalau ke Jogja tuh lebih murah. Jadi kita bisa stay lebih lama. Ah, lo bikin gue bingung aja deh jadinya. Gimana ya? Gue kasih tahu aja nih. Kita kan libur semester lumayan lama. Nah, kalau kita ke Jogja, kita bisa stay lebih lama, jadinya enak. Tempat-tempatnya juga gak kalah bagus kok. Sumpah ya asli, lo bikin gue bingung banget. Tapi lo bener sih. Gimana dong jadinya? Ya kan gue cuma ngasih saran aja. Bayangin ya Nis, di sana tempatnya bagus-bagus. Kita bisa stay lebih lama. Dan yang paling penting tuh, murah-murah. Kalau dipikir-pikir emang lebih pas buat kantong kita sih. Jadi berasa gitu liburannya kalau agak lama. Ya udah ayo deh ke Jogja aja. Nah kan bener. Jadi fix ya ke Jogja aja. Iya Jogja aja. Tapi next liburan kita benar-benar ke Bali ya. Iya, tenang aja. Tinggal ngumpulin budget lebih banyak aja kalau untuk ke Bali. Iya harus banget.
Oke. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai analisa penggunaan teknik negosiasi tawar-menawar pada sketsa atau dialog yang saya buat. Dari proses negosiasi sebelumnya, terlihat bahwa proses tawar-menawar yang terjadi dikarenakan keduanya memiliki pilihan destinasi trip yang berbeda yang mengharuskan keduanya melakukan proses negosiasi tawar-menawar. Dapat dilihat juga bahwa pada contoh tersebut menggunakan strategi-strategi fundamental, yaitu Novia memberikan dorongan kesepakatan kepada Anissa untuk memilih trip ke Jogja ketimbang trip ke Bali. Novia meyakinkan Anissa bahwa pilihan ke Jogja lebih worth it dengan keuangan yang mereka miliki saat ini dan menjelaskan bahwa keputusan tersebut merupakan keputusan terbaik untuk mereka. Teknik negosiasi walking out atau berjalan keluar. Pada beberapa keadaan saat negosiasi kalian tidak tertarik pada harga yang ditawarkan penjual dan sengaja berjalan keluar untuk memberikan tekanan pada pihak lain. Seperti contoh dialog berikut ini yang menggambarkan teknik negosiasi walking out di sebuah toko laptop. Selamat siang. Ya kak, ada yang bisa dibantu? Jadi saya lagi cari laptop mas untuk adik saya. Oh boleh, dilihat-lihat dulu saja kak, silakan masuk. Mau cari laptop yang kayak apa kak? Kalau untuk jurusan editing itu kira-kira yang bagus laptopnya merek apa ya mas? Oh untuk laptop editing kita ada beberapa varian harga dan merek kak. Kalau yang ini kira-kira harganya berapa ya mas? Oh, untuk yang ini di harga 7.499 kak. Pilihan yang bagus loh kak, dijamin memuaskan. Nggak bisa kurang mas, soalnya untuk adik saya, bisalah dikurangin sedikit. Mau di harga berapa ya kak untuk laptopnya? Kurangin 300 deh mas, itu juga kalau boleh sih. Tidak bisa sepertinya kak, itu sudah harga pasnya. Oh ya udah deh mas, kalau gitu uang saya soalnya nggak cukup kalau segitu harganya. Terima kasih mas. Kak, Iya mas. ya udah deh kak, saya kasih. Oh alhamdulillah, terima kasih ya mas. Iya kak, sama-sama kak. Semoga kuliah adiknya lancar ya kak. Terima kasih banyak ya mas. Siap kak, sama-sama. Jangan lupa merekomendasikan tempat ini ya kak ke teman-temannya. Oh pasti kok mas, nanti direkomendasiin juga ke teman-teman sama keluarga. Terima kasih ya mas. Iya kak. Berdasarkan contoh dialog di atas yang menunjukkan teknik negosiasi walking out yang ada pada dialog di saat Anita merasa uangnya tidak mencukupi untuk membeli laptop tersebut, dan ia pun mencoba untuk perlahan pergi dari toko tersebut, dan sang penjual pun memanggil dan menyetujui harga laptop yang Anita inginkan. Sekian video mengenai penjelasan dan contoh dari teknik negosiasi dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.